Ketua Umum PSSI, Erick Thohir secara tak langsung mengakui pihaknya kurang persiapan dalam menggelar FIFA Matchday Maret 2023 untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan hal tersebut setelah mengumumkan kepastian skuad Garuda akan melawan Timnas Burundi pada FIFA Matchday 2023. Adapun laga melawan Burundi akan digelar di Indonesia dalam 2 kali pertandingan. Adapun setelah mengumumkan Timnas Indonesia akan melawan Burundi, Erick Thohir membeberkan rencana dalam menggelar laga persahabatan ke depannya. Kedepannya, Erick Thohir akan mempersiapkan setiap laga FIFA Matchday dengan rencana yang lebih matang, tak seperti saat ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dirumorkan akan melawan beberapa negara lain sebelum dipastikan melakoni laga persahabatan dengan Timnas Burundi. Sebelumnya, skuad Garuda dirumorkan akan bertanding melawan Timnas Bolivia, kemudian Tajikistan, dan terakhir Kenya. Namun rumor itu batal terjadi setelah ketiga negara tersebut mengumumkan calon lawan mereka di FIFA Matchday bulan kali ini. Setelah itu, PSSI masih sibuk mencari calon lawan Timnas Indonesia hingga akhirnya mengumumkan akan melawan Burundi. Belajar dari kejadian tersebut, Erick Thohir menyatakan akan mempersiapkan laga persahabatan sampai bulan Desember 2023 dengan lebih rapi. Seperti sebelumnya, PSSI menargetkan Timnas Indonesia melawan negara dengan ranking FIFA yang lebih tinggi. Menurut laman resmi FIFA, saat ini Timnas Burundi berada di peringkat ke-141. Sementara Timnas Indonesia berada 10 strip di bawahnya, yakni peringkat ke-151. Hal itu dilakukan dengan harapan akan mendongkrak peringkat skuad Garuda, apalagi jika berhasil meraih kemenangan. Sebelumnya pada laga terakhir FIFA Matchday 2022, Timnas Indonesia bertanding 2 kali melawan Curaçao. Hasilnya, pasukan Sintayong meraih 2 kemenangan. Saat itu, Curaçao berada di peringkat 84 FIFA dan kemenangan tersebut membawa anak asuh Sintayong naik 2 tingkat ke urutan 153. Anggota Aksio PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa perpindahan federasi untuk Saina Patinama masih dalam proses. Sebelumnya, Hassani jadi sosok yang bertugas untuk mengawal proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama. 2 nama yakni Jordi dan Sandy sudah melewati semua tahap untuk jadi WNI dan perpindahan federasi. Sandy yang sebelumnya berwarganegaraan Belanda berganti federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Sementara Jordi dari RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol. 2 pemain ini sudah bisa membela skuad Garuda. Bahkan Jordi melakukan debut di ajang Piala AFF 2022. Berbeda dari 2 rekannya, Saina Patinama harus menjalani proses yang lebih lama. Pasalnya, dia tidak bisa terbang ke Indonesia saat Jordi dan Sandy mengurus berkas naturalisasi. Saat itu, Saina masih bermain untuk Viking FK karena Liga Norwegia masih berjalan. Karena prosesnya belum selesai 100%, hal tersebut membuat pemain yang berposisi sebagai back ini belum bisa tampil untuk Timnas Indonesia. Sementara, laga FIFA Matchday sudah di depan mata di mana pertandingan tersebut diharapkan jadi debut Saina bersama skuad Garuda. Terbaru, Hassani Abdul Ghani menjelaskan jika PSSI masih mengurus proses perpindahan federasi untuk Saina Patinama. Demikian pula untuk 3 pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. 3 pemain ini diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan perkembangan terbaru dari naturalisasi 3 pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas U20 Indonesia. Mereka adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Dikatakan Erick Thohir, proses naturalisasi dari ketiganya masih menunggu disidangkan oleh DPR, Komisi I3 dan X.
Kini DPR masih masa reses hingga 13 Maret 2023. Dia meminta semua pihak untuk bersabar dalam menantikan naturalisasi yang masih diproses.